adik-adik jumpa lagi dengan kita bersama Lose di dalam ibadah sekolah minggu pada minggu pagi hari ini. Dan saat ini Lose ditemani oleh teman-teman kita, yaitu Mika, Rahel bersama Mika. Senang sekali adik-adik kita bisa berjumpa, kita bisa ibadah sekolah minggu lagi. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah berkati kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami sukacita, sehingga kami boleh ada di tempat di rumah kami masing-masing untuk beribadah sekolah minggu bersama saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, pada saat ini kami bersukacita, kami mau memuji memuliakan nama Tuhan, tetapi kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Amin. Ya, adik-adik, kita diciptakan Tuhan sungguh sangat sempurna ya. Tuhan mencintai kita, Tuhan sayang sama kita. Karena walaupun Lose diciptakan lebih besar dan adik-adik yang kecil masih kecil-kecil, Tuhan tetap sayang, Tuhan tetap mencintai kita. Ya, mari kita mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan lagu Big or Small.
Puji Tuhan, dan pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memberikan persembahan. Persembahannya dikumpulkan di rumah masing-masing ya, nanti dikumpulkan oleh papa mama atau mama di rumah kepada Yosef. Ya, kita akan memberikan persembahan dengan diiringi lagu Ku buka Alkitab lalu dibaca. Mari. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami hatiku, berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami hatiku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami hatiku, berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabar adik-adik di rumah? Saya berharap kabar adik-adik di rumah dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi kami, berkati kami, agar kami bisa mengerti tentang firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita bersama-sama masuk dalam firman Tuhan, sebelumnya saya akan bertanya. Jika adik diperintahkan oleh orang tua untuk belajar dan adik-adik menaatinya, itu adalah tindakan yang bagaimana adik-adik? Ya, itu adalah tindakan yang benar. Nah, ketika adik-adik berbohong, itu adalah tindakan yang bagaimana? Ya, itu adalah tindakan yang salah. Seperti firman Allah telah mengajarkan kepada kita tentang benar dan salah. Nah, mari kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan mengenai Yesus, bagaimana Yesus menggunakan firman Allah ketika dia dicobai oleh iblis, dan apa yang harus kita lakukan ketika kita juga dicobai oleh iblis. Nah, firman Tuhan ini terambil dari kitab Matius pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ke 18. Yesus saat ini kira-kira berumur 30 tahun adik-adik. Dia sudah dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis dan hampir siap melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah. Tetapi sebelum itu, sebelum Yesus memanggil murid-muridnya, sebelum Yesus berkhotbah, sebelum Yesus menyembuhkan orang sakit, sebelum Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umatnya, terlebih dahulu Roh Kudus memimpin Yesus ke padang
gurun, membawa Yesus ke padang gurun selama 40 hari 40 malam adik-adik, supaya Yesus siap menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang. Selama Yesus di padang gurun itu, selama 40 hari 40 malam, Yesus puasa. Yesus tidak makan, Yesus tidak minum. Kira-kira bagaimana adik-adik tubuh Yesus saat itu? Ya, tentu tubuh Yesus lemah dan lapar adik-adik. Nah, saat ini iblis tahu bahwa Yesus sendirian di padang gurun itu dalam keadaan lemah dan lapar. Saat ini iblis saat yang tepat untuk mencobai Yesus untuk berbuat dosa. Dan iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu itu menjadi roti." Kira-kira Yesus melakukan apa yang diperintahkan oleh iblis? Enggak, adik-adik. Tidak. Yesus tidak mau menyenangkan dirinya sendiri. Yesus tidak mau menyenangkan iblis. Dan Yesus menjawab iblis dengan menggunakan firman Allah, dengan mengutip firman Allah dari kitab Ulangan pasal yang ke-8, kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ketiga, adik-adik. Ada pula tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Yesus percaya kepada Allah, apa yang diperlukan pasti dicukupkan. Dia lebih menaati Allah daripada hidup dari makanan saja. Lalu iblis, karena iblis sudah gagal, iblis tidak menyerah dan ia membawa Yesus ke atas bumbungan bait Allah di Yerusalem, adik-adik. Dan dia berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantangkan tangannya atas engkau, memerintahkan tangan-tangannya atas engkau, supaya kakimu tidak terantuk ke batu." Nah, adik-adik, begitu pintar bukan iblis? Dia menggunakan firman Allah, tapi dia menggunakan firman Allah dengan salah. Lalu Yesus menjawab iblis dan berkata, Yesus menggunakan firman Allah kembali, dan Yesus berkata dengan mengutip firman Allah yang terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Sebab ada tertulis, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Adik-adik, iblis sudah gagal mencobai Yesus. Dia tidak menyerah begitu saja, adik-adik. Dia membawa Yesus kembali ke atas gunung yang tinggi dengan menunjukkan kerajaan-kerajaan dunia. Dan iblis berkata kepada Yesus, akan kuserahkan semua kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yesus tidak mau menaati iblis, adik-adik. Dia tidak mau menyembah iblis. Dia hanya mau menyembah Bapanya yang di surga. Nah, iblis sudah gagal, adik-adik. Gagal mencobai Yesus. Dia pergi mencobai iblis. Dan Yesus menggunakan firman Allah kembali. Dan Yesus menggunakan firman Allah dengan mengutip firman Allah yang terdapat dalam Ulangan 6 ayat yang ke-13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya
haruslah engkau bersumpah. Nah, adik-adik, iblis sudah gagal. Dia sudah menyerah. Dia sudah gagal mencobai Yesus untuk berbuat dosa dan dia meninggalkan Yesus. Dan saat itu Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melayani Yesus. Nah, adik-adik, Yesus menggunakan firman Allah sebagai perisai, sebagai benteng saat iblis menggoda, untuk berbuat dosa. Yesus menggunakan firman Allah dengan benar. Seperti kita, adik-adik, kita juga harus selalu menggunakan firman Allah saat iblis datang menggoda kita. Kita harus menggunakan firman Allah sebagai perisai, sebagai benteng untuk melindungi dan menjaga kita agar kita menang melawan iblis, adik-adik. Nah, kira-kira apakah Yesus saat digoda iblis, Yesus membawa gulungan-gulungan Alkitab dan dia membaca kitab itu untuk melawan iblis? Nah, dia tidak ini, adik-adik, tidak membawa kitab kemana-mana, tetapi dia menghafalkan firman Allah, dia mempelajari firman Allah. Jadi ketika saat iblis menggoda dia bisa menggunakan firman Allah dengan benar. Mungkin adik-adik juga begitu, kemana-mana tidak membawa Alkitab, tetapi adik-adik harus belajar firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, rajin baca Alkitab, menghafalkan ayat-ayat yang ada di Alkitab agar adik-adik bisa menang melawan iblis, bisa melawan iblis dan selamat dari godaan iblis ketika iblis mencobai kita. Kita juga harus rajin berdoa, meminta pertolongan Roh Kudus agar menolong kita berdiri teguh untuk selamat, untuk melawan iblis, menang melawan iblis dengan menggunakan firman Allah, adik-adik. Nah, itu adik-adik firman Tuhan hari ini. Nah, untuk ayat hafalan hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Begini firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, adik-adik, kita sudah selesai belajar firman Tuhan. Nah, untuk mengakhirinya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, ucap syukur karena Engkau telah memberkati kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami agar kami selalu menggunakan firman-Mu sebagai perisai, sebagai benteng kami untuk melawan godaan iblis. Ajarkan kami selalu teguh berdiri untuk menang melawan iblis. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.